akhir-akhir ini kan saya lagi suka mendaki gunung nih. Tapi orang tua saya itu kayak susah buat mengizinkan. Mungkin barangkali dari Ustadz ada saran biar meyakinkan kedua orang tua saya bahwa mendaki itu. Mungkin ada dalil-dalil gitu ya. Iya, mungkin ada dalil dari Rasulullah. Dalil-dalil mendaki gunung ya. Mendaki gunung di lembah. Bukan, itu Nijahatori Ustaz. Ada lagi Helsa? Cukup. Kalau saya jadi ayahnya juga kayaknya berat sih. Karena saya punya anak perempuan. Ayah itu sayang banget sama anak perempuannya Mbak Helsa. Ini saya nggak mau ngasih nasihat tentang ayahnya, tapi justru ke Mbak Helsanya ya. Rasain Mbak Helsa. Ayah itu sayang sama anak perempuan Mbak Helsa. Jadi kalau ayah itu agak susah ngasih izin, Mbak Helsa coba pahami dari sisi itu. Ayah itu sayang banget sama kamu. Karena dia pengen anak perempuan ini nggak kenapa-kenapa. Walaupun mungkin kita secara pribadi pede-pede aja sih. Apalagi mungkin udah pengalaman. Mungkin emang udah pro juga kali. Kita pede-pede aja. Tapi beda yang ngelihatnya itu orang tua. Apalagi ayah ngelihat anak perempuan tuh beda. Ada sisi protektif yang agak-agak over nih. Saya kalau punya anak perempuan yang pengen izin ke saya mendaki. Pilihannya dua. Antara nggak saya izinkan atau saya maksa nemenin. Saya maksa nemenin. Saya akan bilang ke dia, Kak, boleh nggak kita coba atur waktu yang kamu bisa, Baba juga bisa, yuk kita bareng, Baba temenin. Saya gitu orangnya. Kalau saya nggak bisa, kalau saya kalau saya nggak bisa nemenin, maka mungkin saya tangguhkan waktunya. Tapi pilihan pertama saya adalah nemenin justru. Saya lebih suka mensupport daripada melarang. Tapi kan kondisi orang beda-beda kan, nggak bisa kita samain. Bisa aja ayahnya mungkin nggak mungkin sama sekali nemenin. Jadi saya mengerti kenapa ayahnya sulit mengizinkan. Bukan nggak percaya sama Helsa, bukan pengen menyulitkan Helsa, bukan nggak mendukung hobinya Helsa. Dia terlalu sayang sama Helsa. Dan Helsa beruntung punya ayah kayak gitu. Bersyukurlah punya ayah yang masih memproteksi anak gadisnya, mikirin keselamatan anak gadisnya. Tinggal nanti coba diskusikan apa jalan keluar yang terbaik. Apakah misalnya ayah juga ikut sesekali? Atau misalnya memang Helsa itu punya teman yang benar-benar bisa dipercaya dan bisa nemenin Helsa, jangan sendiri. Kalau bisa temannya jangan satu orang. Dan harus ada, kalau bisa ada saudaranya atau ada muhrimnya kayak adiknya, kakaknya, laki-laki yang bisa nemenin. Karena mendaki itu bukan perjalanan kayak di dalam kota daily life kita gitu loh. Itu udah berlaku fikih safar yang agak sedikit protektif untuk perempuan. Dan fikih safarnya perempuan kenapa harus pakai muhrim, bukan pengen menyulitkan perempuan, bukan, justru pengen melindungi perempuan. Islam itu kan membuat fikih perempuan bukan untuk menyulitkan kan, untuk melindungi mereka. Kenapa? Karena perempuan ini terlalu berharga. Kenapa tidak banyak fikih laki-laki? Nggak ada surat rijal dalam Al-Quran, yang ada surat An-Nisa. Kenapa? Karena laki-laki nggak seberharga perempuan. Laki-laki tergeletak di jalan nggak ada yang mau. Perempuan, setiap ruas bagian tubuh kalian itu berharga. Saking berharganya Allah bikinlah syariat yang memproteksi kalian, melindungi kalian. Sehingga istilahnya wal hafidhatul lil ghaib bima hafizallah, yang menjaga dirinya sebagaimana Allah menjaga dia. Jadi Helsa, pertama saya pengen Helsa ngelihat ini dari angle ayah yang sayang sama Helsa dan berdamailah dengan keputusan itu. Yang kedua, nanti cari solusi yang paling tengah, yang paling maslahat. Tidak juga membuat Helsa sampai harus kehilangan hobinya. Tapi juga jangan sampai membuat ayah was-was, gak nyaman, takut, khawatir, dan itu gak baik juga buat hubungan Helsa dengan ayahnya. Saya sebagai seorang ayah yang punya anak perempuan pasti juga akan memperlakukan hal yang sama. Walaupun pilihan saya nomor satunya bukan melarang, tapi mendukung dengan cara saya temenin. Jadi dua jawaban saya. Satu, Helsa pahami maksud ayah, ayahnya cinta banget sama Helsa. Kedua, para ayah, cobalah kalian lebih dekat dengan anak-anak gadis kalian, supaya mereka nggak merasa
bete atau risih kalau selalu bareng dengan kalian. Harusnya mereka nyaman menjadikan kalian sebagai first love-nya mereka. Jalan bareng, nyetir bareng, makan bareng. Saya keluar kota berdua dengan, saya selalu menyediakan secara terjadwal quality time dengan anak-anak saya secara personal. Kadang ada kalanya kita jalannya bareng semuanya lengkap, full team. Ada kalanya saya pilih di antara mereka satu orang, saya jalan berdua sama dia. Dan kita benar-benar kayak teman aja gitu. Kadang dia yang nyetir, kadang saya yang nyetir. Kita ngobrol, kita bercanda, kita ngapain, makan di mana, nonton, olahraga, apa activity-nya father and daughter kita lakukan dan gak ada jarak. Nah ini challenge buat para ayah supaya hadir kembali fatherhood di Indonesia yang sekarang sedang diuji dengan fatherless. Kurangnya peran ayah. Ada ayah tapi perannya kurang. Allahu a'lam. Semoga Helsa bisa menemukan jalan tengah dalam urusan ini.